Selamat datang di 909 Podcast. Kalau ketemu hari Senin tuh bawaannya kayak malas dan mager gak sih? Udah liburan tiba-tiba harus ketemu lagi hari Senin, harus nugas lagi, harus kuliah lagi, harus kerja lagi, back to routinity. Dan supaya hari Senin gak mager, aku mau ngobrol kali ya. Halo Syifa Novi. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik deh. Gimana Tapi Senin tuh kabar? gimana? Aduh, aku alhamdulillah baik juga. Cuman karena hari Senin ya, kadang ketika berangkat kerja tuh kayak Males kalian gimana hari Senin? Kalau ketemu hari Senin gimana perasaannya? Males banget deh. Weekend tuh kayak emang cepet banget ya, gak kerasa. Betul. Tiba-tiba udah hari Senin lagi, kayak dari Senin ke Minggu tuh lama banget gitu ya. Tapi kalau dari Sabtu Minggu ke Senin tuh kayak cepet banget. Nah, gimana kalian sekarang perasaan di hari Senin? Apakah masih males atau gimana? Udah enggak sih kalau udah di sini. Betul. Ada rasa semangat. Harus dipaksain dulu biasanya. Iya, bener banget, memang harus dipaksain buat berangkat ya, berangkat betul. kerja, berangkat kuliah, karena memang godaannya tuh di awal hari ya. Jadi kita harus oke deh, aku akan kuliah lagi, aku akan kerja lagi, aku akan sekolah lagi. Ngomongin tentang hari Senin, banyak banget orang-orang yang takut banget ketemu hari Senin. Betul. Bener gak sih? Gak tahu ya, stigma orang. Dan ini juga kerasa gak sih sama Syifa sama Novi, kalau misalkan ketemu hari Senin tuh kayak Senin tuh jadi hari yang padat banget, ya gak sih? Betul. Padat terus males aja gitu bawaannya tuh kan. Kalau di sekolah gimana pas hari Senin? Apakah mata pelajarannya susah-susah atau gimana? Lebih males ke upacara sih kalau aku. Panas, pegel juga. Betul. Bener. Kalau Novi gimana? Apa yang paling menyebalkan di hari Senin? Pelajarannya juga sih. Iya, betul. Lumayan pelajaran di Senin tuh kayak penuh banget, padat. Iya, bener. Jadi kayak satu hari yang menyeramkan ya untuk kita Betul. semua ketika hari Senin, entah itu sama orang yang udah kerja, udah kuliah. Tapi kalau udah Selasa Rabu udah have fun aja sih. Cuman nggak tahu nih, ini masalahnya hari Senin kenapa sih? Dan hari ini kayaknya aku pengen ngobrol deh, kan karena setiap orang juga merasakan bahwa hari Senin itu adalah hari yang berat banget. Dan biasanya kalau Syifa sama Nopi, apa sih yang biasa kalian lakukan supaya oke deh, aku semangat lagi di hari Senin? Karena kan Senin tuh permulaan awal di satu pekan yang akan kita lewati. Biasanya Syifa sama Nopi buat mood boosternya ngapain? Kalau aku sih biasanya berpikir positif untuk hal-hal yang bakal aku jalanin ke depannya gitu. Jadi biasanya itu tuh bikin aku semangat buat ngejalanin hari-harinya, termasuk hari Senin juga. Positive thinking gitu ya. Itu gimana? Contohnya kayak gimana sih? Kayak misal kayak aku kan bangun tidur terus aku tuh mikir kegiatan apa yang bakal aku lakuin di sini gitu kan. Ngedit itu kan aku lumayan suka. Itu jadi biasanya jadi penyemangat aku juga. Oke, jadi kamu ngebayangin atau nge-planning apa kegiatan yang akan kamu lakukan di hari itu supaya kamu, oh iya aku suka nih ngelakuin itu. Iya, jadi semangat. Jadi semangat. Kalau Syifa gimana? Syifa kan kebalik kan. Kalau Nov gimana, Nov? Kalau aku maksain dari rumah sih. Kalau misalkan dari rumah udah males, tapi kalau pas udah datang ke sini jadi semangat lagi. Gak tahu kenapa tuh. Iya, jadi emang apa ya, Allahumma paksakan. Iya. Allahumma paksakan, bener sih. Tata juga sama sih. Walaupun ya weekend tuh kita kayak aduh baru aja merem gitu ya. Baru aja tidur, baru aja liburan, udah harus kerja lagi, udah harus kuliah lagi ya. Emang sih bener harus dipaksakan, harus tadi bener kata Syifa, harus positive thinking ya. Dan kita juga harus punya planning hari ini kita mau ngapain aja ya, supaya kita juga gak gabut di hari itu. Nah, ini ngomongin juga tentang supaya kita semangat tadi menjalani hari, khususnya di hari Senin. Kan penting banget ya dalam hari Senin tuh kayak menentukan hari-hari ke depan dalam satu pekan. Kalau kita hari Seninnya udah bahagia, biasanya hari-hari kesananya juga bahagia gitu. Kalau hari Seninnya udah bad mood, udah tantrum duluan gitu, biasanya hari-hari kesananya juga akan tantrum. Nah, biasanya yang paling penting dalam kehidupan kita tuh kan manajemen waktu ya. Nah, kalau Syifa sama Novi pernah ada permasalahan gak sih dalam manajemen waktu?
Pernah sih aku. Kayak gimana sih? Karena suka bablas gitu teh kalau misalnya udah main HP tuh ya udah terus gitu. Bener. Gak bisa fokus ke yang lain. Iya. Kadang suka bebas aja, bablas aja gitu. Gak bisa ngerjain apa-apa, jadi lupa. Jadi males juga. Iya, Kayaknya bener. rebahan aja terus. Sama-sama. Bener. Kalau Nopi ada lagi gak permasalahan terkait manajemen waktu? Nggak ada sih, sama aja gitu. Iya, ini tuh Remaja. jadi permasalahan setiap orang loh. Maksudnya adalah nggak tahu kenapa ya, kita tuh kadang ketika mengerjakan sesuatu, entah itu ngerjain tugas atau ngerjain apapun, kerasanya lama banget gitu ya. Tapi kalau kita nge-scrolling, itu kerasanya cepet, tapi padahal mah itu tuh udah 2 jam 3 jam. Tuh, gak pernah Iya kerasa gitu. Gak kerasa banget, dan itu tuh sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir lagi kayak buang-buang waktu gak sih? Betul. Padahal tugas kita teh banyak. Padahal apalagi anak-anak sekolah pasti kan banyak tugas ya. Apalagi anak kuliah yang bekerja juga. Jadi kayak harusnya, ataupun malam nih, biasanya malam-malam tuh banyak banget yang overthinking, pada akhirnya nge-scrolling. Ya gak sih? Kayak jadi satu habit sebelum tidur tuh pasti scrolling. Bener Iya, gak? Kalau Shiva betul. gitu gak? Iya. Novi gitu juga? Sama. Nah, itu kan jadi habit setiap orang ya. Padahal itu teh adalah hal yang tidak baik. Apalagi kan apa sih namanya, cahaya dari radiasi handphone juga akan berpengaruh buat mata ya. pada Iya. mata kita juga kayak gitu. Dan itu jadi habit yang buruk ya. Dan ngomongin tentang scrolling, kan itu juga menjadi satu habit ya, ataupun kebiasaan yang harusnya itu tadi hilangkan. Tapi karena kita kecanduan, Jadi gak bisa hilang. Agak bisa sih, bisa, susah tapi gitu. susah. coba sehari bisa gak buka handphone kalian tuh, gak buka Bisa sosmed? kayaknya. Gak bisa. Iya gak kan, bisa. susah banget kan. Mungkin itu juga yang jadi pengaruh kenapa hari Seninnya atau hari-hari esoknya kita jadi mager, jadi males. Apalagi kan ketika lihat sosmed tuh banyak banget informasi yang masuk ya, Iya. kayak pencapaian orang yang bikin kita insecure, kemudian kayak kasus-kasus yang buat kita takut dan lain sebagainya. Jadi kita mikirin orang lain gitu pada akhirnya. Dan pada akhirnya jadi satu hal yang tadi benar harus dihapuskan dengan manajemen waktu itu. Karena waktu kita tuh 24 jam, iya gak sih? Iya. Betul. Lama itu lumayan Iya, ya. benar banget. Kadang aku tuh suka berpikir gini. Kadang kalau lihat orang-orang yang udah sukses, kalian pernah punya role model gak yang sekarang udah sukses? Siapa? Artis kayak barangkali? Baekhyun? Ada artis yang kalian, aku idola banget nih sama dia. Ada gak? Udah Enggak ada. nggak ada. Novi? Enggak. Oh, kalian nggak punya role model tuh? Enggak. Pernah punya tapi udah di boykot. Iya, Army rata-rata. ya. Iya, Korea, Korea. NCT. NCT. Iya kan satu hal. NCT tuh umurnya berapaan sih, bro? Umurnya berapa tahun sih anak-anak personil Sekitar NCT? 20-an lah, 20 ke atas, ada yang 30 juga. 20 ke atas, 30-an. Kalian umurnya berapa? Aku 18. 18. Nov berapa, Nov? 16 jalan 16. 17. 16 jalan 17. Berarti kan aku selalu berpikir ketika ada orang yang sukses dan dia tuh seumuran, aku berpikirnya gini, kita tuh umurnya sama gitu kan. Misalkan aku sekarang 23. Terus ada orang-orang yang udah umur 23, dia udah sukses lah ya. Dia udah punya rumah, dia udah punya apalah gitu ya. Aku selalu berpikir kita tuh waktunya sama, tapi kenapa ya pencapaiannya beda? Betul-betul. Ya gak sih? Pernah Kalian kepikiran juga. mikir gitu gak sih? Ya walaupun kita tahu bahwa setiap orang prosesnya beda-beda ya, Iya. tapi kan berarti ada satu hal yang membedakan antara diriku dengan yang lain. Dan ternyata ketika aku coba cari tahu, mereka banyak menghabiskan waktunya bukan untuk scrolling, tapi untuk berkarya dan memulai karyanya itu hingga pada akhirnya mereka jadi sukses pada hari ini. Mungkin apa yang membedakan kita dengan orang lain ya usaha kita yang belum optimal gak sih? Ya mungkin orang-orang masih melihat kita tuh, atau kita masih banyak waktunya untuk scrolling, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sedangkan orang lain menggunakan waktunya untuk bekerja hingga pada ini mereka sukses di usia 20-an. Dan itulah kunci produktif menurutku. Kan banyak ya orang yang produktif. Aku mau tanya, kalian tahu gak sih bedanya produktif sama sibuk? Sibuk sama produktif tuh sama gak? Beda. Apa tuh bedanya? Sepemikiran aku sih kalau produktif tuh kayak teratur. Kalau sibuk tuh ya sibuk gitu. Heeh. Teratur berarti. Keteratur sibuknya tuh. Sibuk gak teratur, kalau produktif teratur. Oke. Kalau menurut Novi ada Sibuk gak? banget. Kalau produktif mungkin udah ditata dari kitanya gitu, mau apa aja hari ini.
Tapi kalau sibuk tiba-tiba aja gitu atau gimana? Oke, betul, sebenarnya betul. Jadi apa yang membedakan sibuk dengan produktif? Sibuk tuh kita banyak ngelakuin aktivitas, tapi gak ada hasilnya. Kita cuma capek doang, gitu. Tapi kalau produktif, kita tuh banyak aktivitasnya, tapi si aktivitas itu tuh menghasilkan. Jadi kita tuh bukan hanya capek doang, kita punya karya. Misalkan hari ini nih magang kan, Syifa sama Novi magang di Actional, bisa dibilang produktif. Kenapa? Kita beraktivitas, emang padat banget aktivitas kita, tapi ada hasilnya, ada karya yang dihasilkan. Tapi kalau sibuk tuh kayak, ya aku tuh capek, sebenarnya aku ngapain ya? Gitu. Padahal scrolling doang. Dia sibuk, iya sih. Aku sibuk apa? Sibuk scrolling gitu kan. Tapi gak ada menghasilkan. Itu yang membedakan antara sibuk dengan produktif. Hingga pada akhirnya dari sibuk dan produktif itu kita harus manajemen waktu yang baik. Nah, kalau Syifa sama Novi biasanya manage waktunya kayak gimana tuh? Nah, Syifa dulu deh. Manajemen waktu. Aku masih susah teh buat manage waktu teh, masih belum bisa ditata rapi gitu. Kadang masih suka berantakan, gak sesuai, ya pokoknya semoodnya aja biasanya mah. Oke. Masih susah buat ngatur ya. Based on mood. Berdasarkan mood, tergantung mood. Kalau Nov gimana Nov? Manajemen waktu. Sama juga, belum bisa nata juga, sama kayak ngapain aja hari ini, sibukin diri. Nggak tahu sih, ngabisin waktu yang nggak bermanfaat menurut aku. Iya. Teteh pernah trial and error ya. Jadi bagaimana cara kita manajemen waktu supaya kita teh gak gabut, gak jadi orang yang gabut? Pertama, kita tuh harus ada yang kalian pernah dengar gak, to-do list. Tahu. Nah, kita harus menulis apa aja sih yang kita lakukan di hari itu. Misalnya hari Senin, aku hari Senin datang ke Actional berarti pasti ada tugas dari Tainda atau Kang Yudi buat ngedit misalkan. Berarti hari Senin pagi aku harus ngedit, terus hari Senin siangnya aku harus upload atau apa, harus mikirin konten lagi dan lain sebagainya. Sampai benar-benar tertata gitu loh. Paginya ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain, sampai malam, sampai tidur tuh mau ngapain. Itu. Jadi aktivitas kita tuh produktif, aktivitas kita tuh tertata. Beda, Teteh pernah melakukan satu hari itu Teteh nggak mikirin kayak aku mau ngapain ya udah let it flow aja, maksudnya kayak ya udahlah gimana nanti aja gitu ya, gimana alur aja. Pada akhirnya waktu Teteh tuh lebih ke lebih terbuang banyak gitu daripada ketika kita udah nge-planning, hari Senin aku mau bikin karya A B C D gitu kan. Aku mau ngedit ini aku mau mikirin konten ini dan lain sebagainya. Itu tuh beneran kayak wah, waktu kita gak ada 1 menit pun yang terbuang dengan sia-sia. Jadi kita memang harus nge-planning dari awal. Ketika misalkan hari ini aku mau berangkat, aku mau ngapain ya di Actional, karya apa ya yang ingin aku buat gitu. Jadi memang harus terplanning itu. Sama halnya supaya kita supaya kita produktif dalam 1 pekan ke depan. Biasanya Teteh tuh bikin target misalkan kayak hari Senin aku harus bikin konten apa ya, atau misalkan Syifa sama Novi aku harus bikin konten tentang apa ya, atau aku harus bikin atau ngupload konten apa ya. Hari Senin, hari Selasa aku bagian apa ya, ngomongin apa ya, hari Rabu apa, hari Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Misalnya hari Minggu aku bagian apa ya, aku bagian evaluasi diri aja kayak gitu. Jadi emang udah terplanning kayak gitu. Jadi hari-hari kita lebih produktif. Beda kalau misalkan kita udah gak mikirnya ya udah kumaha engke gitu ya, kumaha nanti Nah itu tuh jadi kayak hidup kita terbuang dengan sia-sia. Kalau misalkan teman-teman hidupnya produktif, itu tuh bakalan kerasa bahwa 24 jam tuh kurang. Iya gak sih? 24 jam tuh beneran kurang banget. Karena karena kita masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Banyak karya yang harus kita ciptakan, tapi waktunya kayak kurang banget gitu. Dan biasanya permasalahan orang-orang itu adalah mereka suka nunda-nunda. Iya gak sih? Karena males kan? Karena males. Karena mereka punya spare waktu yang panjang. Kayak misalkan Shift atau Nob, tolong dong editin ini. Kayaknya karena deadline-nya juga besok, nanti aja lah besok. Karena kita merasa masih ada waktu. Padahal kalau Teteh selalu berpikir, gak ada jaminan loh kita besok masih sehat, gak ada jaminan loh kita besok masih hidup gitu kan. Makanya ada satu tokoh, ya aku mau tanya, ada yang kenal siapa pendiri Facebook atau pembuat Facebook? Enggak, tapi
kenal dia cuman lupa. Namanya Mark Zuckerberg. Ya itu ya. Kalau nggak salah itu ya, nanti pronunciation-nya boleh direvisi. Jadi beliau tuh ngasih ngasih 2 tips untuk manajemen waktu. Yang pertama, kita tuh jangan menunda-nunda. Kalau misalkan ada pekerjaan yang bisa kita lakukan pagi hari ini, ya udah kerjakan pagi hari ini. Kalau misalkan nggak bisa dilakukan, ya udah, misalnya kita padat banget, ya udah itu bisa ditunda. Tapi kalau bisa hari ini, kenapa harus besok? Kalau bisa siang ini, kenapa harus sore? Kalau bisa sore ini, kenapa harus malam? Gitu. Jadi mindsetnya jangan menunda-nunda. Karena apa? Karena aku pernah dapat quotes bahwa penundaan itu adalah awal dari penyesalan. Gitu. Penundaan itu adalah awal dari penyesalan. Jadi setiap kali teman-teman mau menunda sesuatu, biasanya kalau aku selalu merenung sebentar aja dan selalu nanya ke diriku, "Dah, kamu udah siap nyesel?" Gitu. Kalau Syifa sama Nopi berpikir bahwa aku harus ngerjain laporan magang nih gitu. Terus kayaknya besok juga masih ada gitu. Ya benar besok aja deh. Besok tuh belum tentu pekerjaan kita sedikit loh. Misalkan tiba-tiba ada tugas editan dari Kang Yudi, ada tugas editan dari Teteh gitu kan. Jadi kayak kamu siap nyesel gak sih? Atau kamu misalkan nunda buat ngelamar kerja kemana, terus kamu siap nyesel gak sih? Jadi ketika ada satu mindset kalian ingin menunda, maka tadi pikirannya kamu siap nyesel gak? Karena penundaan itu adalah awal dari penyesalan. Kayak gitu. Terus Mark Zuckerberg juga ngasih tips yang kedua adalah kita membagi tugas yang banyak itu menjadi bagian-bagian kecil, atau biasa kita sebut menyicil gitu. Kadang banyak siswa atau mahasiswa yang mereka tuh deadliner. Teteh juga dulu ketika kuliah tuh deadline banget. Kalian nge-deadliner banget? Enggak. Misalkan tugas nih harus dikumpulinnya hari Senin, kalian baru ngerjain hari Minggu karena kayak ya udahlah nanti aja masih panjang waktunya. Iya. Kadang di hari hanya langsung ngerjain. Iya kan? Dan Teteh ngerasa banget ketika Teteh jadi deadliner, itu tuh kayak nyiksa diri sendiri ya sih? Jadi pusing gitu. Benar nyantai kita baru ngerjain gitu. Kita jadi tantrum sendiri. Jadi pada akhirnya nyesel, kenapa gak dari kemarin gue ngerjain. Apalagi misalkan jaringannya jelek dan lain sebagainya, itu yang membuat kita tantrum sendiri. Ya, makanya kalau kata Mark Zuckerberg, ketika kita punya tugas yang besar, maka kita perlu banget buat nyicil tugasnya. Misalkan laporan magang tuh banyak banget kan, ya udah dari sekarang misalkan nyicil dulu latar belakangnya atau nyicil dulu apanya. Jadi ketika hari H atau ketika dikumpulin tuh gak terasa berat gitu loh. Jadi orang-orang yang sukses saat ini, misalkan pendiri Facebook, pendiri Twitter, pendiri Instagram, itu mereka punya manajemen waktu yang baik gitu. Jadi jangan sampai waktu kita tuh terbuang sia-sia dan gak produktif. Gitu gak sih? Karena sayang banget, apalagi kita masih muda gitu kan, tubuh kita masih kuat lah buat ngerjain banyak aktivitas. Jadi kalau misalkan hari ini masa muda kita gak produktif, masa muda kita gak diisi dengan aktivitas-aktivitas yang baik, nanti di masa tuanya mungkin kita akan kerepotan. Ada yang selalu bilang bahwa gak apa-apa masa muda kita tuh jor-joran, misalkan nyari kerja ataupun nyari nafkah, ngumpulin uang, misalkan nyari kekayaan dan lain sebagainya, ibadahnya yang rajin dan lain sebagainya. Karena apa? Supaya hari tua kita tinggal menikmati hasilnya aja. Kan banyak yang sekarang mah orang tua yang mungkin ketika mudanya masih leha-leha gitu, tapi ketika tua mereka harus sambil cari nafkah lagi. Kasian kan? Padahal kasihan, apalagi kita punya orang tua ya. Dan kita selalu berpikir bahwa ya udah, hari ini ketika kita dikasih tubuh yang sehat, kita dikasih umur yang panjang, ya udah maksimalkan setiap potensi kita, maksimalkan setiap pekerjaan kita. Ketika Allah kasih kesempatan kita ngasih jalan rezeki, ya udah kita optimal di sana. Gitu, kita cari jalan-jalan rezeki dari Allah hingga pada akhirnya kita bukan hanya menikmati diri kita, menikmati hasil usaha kita ketika masa tua, tapi orang tua juga ikut menikmatinya. Jadi kita selalu punya mindset, ya udah kalau nanti orang tua udah sepuh, udah misalkan nggak bisa nyari kerja dan lain sebagainya, nggak bisa nyari uang, ya udah istirahat aja di rumah, tinggal kita aja yang ngasih gitu kan. Itu kan jadi satu impian yang setiap anak juga pengen ya. Dan itu pentingnya memanajemen waktu, pentingnya kita produktif. Jadi kita juga harus
apa yang namanya, supaya hari-hari kita produktif ke depannya, kita harus manajemen waktu, nge-planning kita mau ngapain aja sih gitu. Walaupun ya hari Senin sering malas dan lain sebagainya, tapi kalau malas terus, kalau mager terus, kita bakalan ketinggalan start sama yang lain. Gitu kan. Apa sih yang membedakan kamu misalkan dengan orang yang seumuran kamu tapi dia udah sukses? Ya mungkin karena usaha dia beneran jor-joran, sedangkan kita masih leha masih scroll. Gitu guys, itu sih menurut gue ya, supaya kita lebih produktif. Kalau dari kalian, apakah jadi semakin semangat? Harus semangat. Ya, harus. Demi orang tua. Ya, betul banget, demi orang tua. Ada satu quotes juga, ini katanya kayaknya orang-orang quotes quotes bahwa ada satu role model teteh juga influencer juga, dia selalu bilang bahwa aku bekerja untuk orang tua. Gitu. Jadi setiap hasil kerjanya sebenarnya hanya untuk orang tua, bisa ngebahagiain orang tua, bahkan dia sampai bisa ngehajiin orang tuanya, umrohin orang tuanya, karena niat kita bekerjanya untuk orang tua. Ya walaupun sebenarnya niat utama kita adalah untuk Allah ya, gitu. Tapi itu adalah skala prioritas yang kedua. Gitu guys, ya semoga ini juga perbincangan kita jadi semangat ya, pemantik semangat untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik, untuk siapapun di luar sana, supaya lebih semangat lagi dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Merugikan soalnya. Iya betul, nanti kamu nyesel sendiri. Waktu adalah emas guys. Waktu adalah emas, waktu adalah uang, waktu adalah pedang. Gitu. Itu deh kayaknya di 909 Podcast hari Senin kita bakalan ngebahas tentang tentang motivasi, supaya kalian juga terpantik. Ya supaya kita juga sama-sama terpantik ya, karena setiap manusia tuh butuh motivasi. betul biar semangat hidup. Biar semangat hidup walaupun harus cuap-cuap ya, tapi kita butuh motivasi jujur. Dan ada lagi yang mau disampaikan gak guys? Cukup guys. Cukup. Pokoknya semangat terus. Kalian harus semangat, jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu kalian itu adalah emas. Uang juga. Pokoknya waktu kalian berharga, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kalian menyesal deh. Kita bakalan berjumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di 90,9 Podcast. Dadah. Bye.